Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidur adalah cara beristirahat yang terbaik setelah kita seharian beraktivitas. Tidur adalah aktivitas pasif yang sangat penting bagi kesehatan fisik dan juga mental seseorang. Dengan waktu tidur yang cukup, maka seseorang dapat memulihkan kembali staminanya dan siap untuk melakukan kegiatan rutinnya kembali di esok hari. Namun sebaliknya, apabila kita kurang tidur, seseorang bisa mengalami penurunan kondisi, badan kurang segar, dan kepala pusing. Karena itu, kita dianjurkan untuk tidur yang cukup antara 6 hingga 8 jam sehari dengan menyempatkan tidur qailullah atau tidur sebentar di siang hari. Allah berfirman, di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang serta usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bagi kaum yang mendengarkan. Quran Surat Ar-Rum ayat 23. Namun demikian, ada waktu-waktu tertentu yang tidak dianjurkan bagi seseorang untuk tidur. Waktu apa sajakah itu? Yang pertama, setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Tidur pada waktu ini dipandang akan menjadikan orang yang melakukannya terhalangi mendapatkan berkahnya rezeki dan umur. Sebab waktu-waktu tersebut merupakan waktu diturunkannya keberkahan rezeki pada seseorang, sebagaimana dijelaskan oleh Habib Zain bin Smith, yang artinya tidur setelah subuh menghilangkan berkah rezeki dan berkah umur. Sebab berkahnya umat ini ada di waktu pagi, yaitu waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Fawaid al-Mukhtarah. Lalu yang kedua, tidur setelah waktu asar. Tidur pada waktu ini beresiko mengurangi daya aktif akal pelakunya. Dalam salah satu hadis dijelaskan, barang siapa tidur setelah waktu asar lalu hilang akalnya, maka jangan pernah salahkan kecuali pada dirinya sendiri. Hadis riwayat At-Tailami. Para ulama hadis tersebut menyatakan bahwa hadis itu adalah hadis dhaif. Namun hadis tersebut masih relevan dalam konteks fadlail a'mal atau perbuatan keutamaan. Hal ini jika dilihat dari sudut pandang beraktivitas dalam berkarya sebagai karyawan misalnya, maka waktu-waktu setelah sholat asar adalah waktu-waktu krusial
untuk menyelesaikan dan menutup pekerjaan pada hari itu, sehingga dibutuhkan tingkat konsentrasi yang tinggi dan fokus. Ada suatu kisah mengenai hadis ini, bahwa pernah ada seseorang yang menyaksikan penjelasan salah satu pendakwah tentang resiko tidur setelah asar. Akhirnya ia pun mencoba untuk tidur setelah asar untuk membuktikan apakah benar tidur di waktu tersebut akan beresiko menjadikan pelakunya sebagai orang gila. Maka setelah sholat asar, ia pun tidur. Tidurnya lelap sekali, hingga ia baru terbangun saat waktu sudah dini hari. Setelah terbangun, ia langsung bergegas ke rumah pendakwah tadi untuk komplain. Engkau pernah berkata, kalau tidur setelah asar mengakibatkan gila atau hilangnya akal. Lihat aku tidur setelah asar dan aku sama sekali tidak merasa gila, ungkap orang tersebut. Pendakwah itu pun menjawab dengan senyum dan tenang, apakah ada perilaku orang gila yang melebihi hal ini? Engkau datang ke rumah seseorang pada waktu dini hari, sedangkan orang-orang sedang dalam keadaan tidur. Orang yang komplain tersebut diam seketika. Ia membenarkan ucapan pendakwah tersebut dengan penuh rasa malu. Diambil dari kitab Fawaid Al-Muhtarah. Sahabat yang dirahmati Allah, namun mengingat tidak adanya hadis sahih yang melarang tidur setelah asar, maka kembali ke hukum asal perkara duniawi, yaitu mubah. Artinya boleh saja dilakukan, seperti diterangkan dalam kaidah fikih bahwa hukum asal perkara duniawi adalah mubah. Kemudian yang ketiga adalah tidur sebelum melaksanakan sholat isya. Dalam salah satu hadis sahih dijelaskan, sesungguhnya Rasulullah tidak senang tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang setelah sholat isya. Hadis riwayat Bukhari. Sebab dimakruhkannya tidur sebelum melaksanakan sholat isya adalah dikarenakan khawatir akan habisnya waktu isya karena tidur terlalu lelap, seperti halnya kebiasaan kebanyakan orang yang tidur di malam hari namun belum melaksanakan sholat isya. Alasan tersebut seperti dijelaskan dalam kitab Umdah Al-Qari Syarah Sahih Al-Bukhari. Adapun sebab makruhnya tidur sebelum isya karena akan berpotensi hilangnya waktu isya dengan menghabiskan waktu untuk tidur, dan juga supaya orang-orang tidak menganggap enteng hal demikian hingga mereka tidur dan meninggalkan sholat isya secara berjamaah. Adapun makruhnya berbincang-bincang setelah isya karena akan mendorong untuk begadang dan dikhawatirkan akan tertidur hingga meninggalkan qiyamul lail, berzikir saat malam, dan meninggalkan sholat subuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sedangkan waktu tidur yang dianjurkan oleh syara' adalah tidur di waktu qailulah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, tidurlah qailulah atau siang hari kalian, sesungguhnya setan tidak tidur di waktu qailulah. Hadis riwayat At-Tabrani. Waktu qailulah ini ada yang menafsirkan tidur sebelum waktu duhur, namun ada pula yang menafsirkan setelah waktu duhur. Namun yang pasti, fungsi utama tidur qailullah ini adalah sebagai persiapan agar dapat melaksanakan qiyam al-lail dengan sholat dan berzikir di malam hari. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam hal ini, tidur qailullah adalah sunnah yang dapat membantu seseorang untuk melaksanakan qiyamul lail, seperti halnya sahur, hukumnya sunnah yang berfungsi untuk membantu seseorang dalam melaksanakan puasa di siang hari. Ihya Ulumuddin. Waktu yang kedua dianjurkan juga untuk seseorang supaya menjadikan waktu malam sebagai waktu untuk tidur dan istirahat, sedangkan waktu siang untuk bekerja dan beraktivitas. Sebab pola demikianlah yang dipandang ideal
dan sesuai dengan ajaran Islam. Allah berfirman, kami menjadikan malam sebagai pakaian, kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 10 hingga ayat 11. Sahabat yang dirahmati Allah, ketentuan demikian merupakan tuntunan yang diajarkan oleh syara' bagi orang yang memungkinkan untuk melaksanakannya. Berbeda halnya bagi orang yang memiliki tuntutan pekerjaan atau profesi yang beraktivitas malam suntuk. Maka dalam kondisi demikian, waktu siang dapat ia gunakan sebagai waktu istirahat panjang dengan tetap berupaya untuk tidak tidur di waktu-waktu yang dimakruhkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.